kelompoknya ya. Hari ini siapa yang masuk? Zahra. Zahra kemana? Terus Susi sakit ya. Kita doakan ya yang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Coba dipimpin sama ketua kelasnya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Uji Nasional Indonesia Raya. Coba dirijennya maju ke depan. Bisa aja. Yuk maju. Semuanya berdiri dulu. Yuk. Indonesia dan juga algoritma. Nanti akan kita
penyelesaian masalah. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Nah, setelah kita belajar hari ini, diharapkan kalian mampu melatih kemampuan memecahkan masalah, lalu mengembangkan logika dan berpikir teratur, meningkatkan konsentrasi dan ketelitian, melatih kerjasama. Nanti tugas kelompok kan kerjasama ya. Terus mengaitkan konsep teknologi dengan kehidupan nyata, dan terakhir meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Ya, kan butuh kreativitas ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Kita membentuk lingkaran ya. Ayo, di sini aja nih, ya, bentuk lingkarannya. Ya. Oke, jadi ya, ini kita akan bermain ice breaking. Ada permainan namanya itu tepuk pose ya. Jadi itu sama seperti konsentrasi ya, kayak gitu ya, benar. Perhatikan dulu. Konsentrasi dimulai. Nah, lalu bikin pose. Kalian sekarang coba pikirkan dulu pose yang ingin kalian praktekkan. Nah, pose. Banyak kan pose. Kalian kalau di foto sebelum pose kan ada ya. Sudah? Nah, giliran nanti ya, mulai dari ibu, terus lanjut ke Ica, ke Lala, dan seterusnya sampai ke Idan. Ya, paham? Nah, kita coba ya. Konsentrasi dimulai. Berarti ini fokusnya masih bagus ya, keren. Coba dari SD tadi berarti kalian harus gimana nih biar berhasil? Iya, harus konsentrasi, terus harus fokus ya. Selain itu dalam dia kreatif ya, betul ya. Jadi dalam memilih pose kan itu kalian kreatif ya. Nah, tadi kan sudah nih disinggung berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Baru dengar kan? Iya ya, baru dengar. Nah, jadi berpikir komputasional itu cara berpikir, ya, cara kalian berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah yang teratur, logis, dan efisien. Jadi kalian itu ya menyelesaikan masalah gimana caranya? Nah, itu kan kalian berpikir komputasional. Contohnya ini lihat, lagi apa ini? Iya, lagi main puzzle. Ya, potongannya sehingga membentuk gambar ya. Harusnya ya sesuai ya, teratur. Sama juga seperti ini, apa ini? Dia main Lego. Kenapa main Lego? Gimana coba caranya main Lego? Dia disusun ya, kan harus teratur ya. Coba kalau misalnya nggak sesuai, gimana coba yang terjadi? Bangunannya apa? Misalnya logo atau misalnya jadi nggak sesuai ya, tidak sesuai dengan gambar. Nah, jadi bermain puzzle sama Lego itu berarti kita berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil, terus kalian juga mencari polanya, dan yang terakhir menyusun ya secara urut sampai selesai. Nah, selanjutnya ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu apa? Komposisi, terus dengan pola abstraksi, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini ada contohnya, misalnya kalian di rumah, iya bersih-bersih nih, kegiatan membersihkan dapur. Jadi kan membersihkan dapur itu termasuk apa aja coba? Piring, terus nyapu, ngepel, buang sampah, dan yang lap-lap. Ya. Jadi dapat dibagi jadi beberapa bagian, dan dibagi dengan anggota keluarga. Ya. Jadi dengan demikian, ini akan masalah pekerjaan akan gimana? Lebih cepat ya, ya diselesaikan. Itu dekomposisi. Contoh lain misalnya kalian di sini ya bagian piket, juga sama dibagi-bagi kan? Bagian sapu ada yang ngepel, ini dekomposisi ya. Kan? Selanjutnya nih ada pengenalan pola. Nah, pengenalan
mengenali polanya berurutan? Berurutan nggak? Nah, kira-kira setelah bintang kalau misalnya mau ditambahin apa itu? Bulat ya. Jadi kita urut ya. Tuh, contohnya kegiatan yang melibatkan proses mengenali pola. Contohnya menentukan waktu menyiram tanaman ya. Biasanya kalian menyiram tanaman kapan? Ya setiap pagi ya, contoh gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada abstraksi. Jadi abstraksi itu apa? Jadi fokus pada bagian penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Contoh nih, misalnya kalian akan belanja di toko, kalian mau beli susu. Coba kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalian masuk nih, misalnya ke Indomaret, terus pesan susu, terus kemana? Kalian mencari, ya cukup mencari rak ya, label minuman. Gak mungkin kan kalian larinya ke label membeli apa deterjen misalnya. Gak mungkin kan harus jadi memokan ya. Nah, jadi itu abstraksi, mengabaikan hal yang tidak perlu gitu ya. Tidak perlu kalian melihat semua barang di rak gitu ya. Nah, yang terakhir ada algoritma. Algoritma ini menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas ya. Jadi langkahnya itu harus berurutan ya. Contoh misalnya langkah-langkah mencuci tangan ya. Langkah-langkah mencuci tangan dari yang pertama. Kalian kalau mencuci tangan dibasahi dulu kan tangannya, terus sabun bersih. Kan nggak mungkin misalnya tangannya belum dibasuh langsung dipakai sabun ya. Jadi harus berurutan ya sampai terakhir ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Iya. Kita lanjut aja ke aktivitas ya. Ini dia, ada misi rahasia membuka pola warna ya. Kita lanjut ke pengisian ini LKPD. Nah, pertama kalian kerjakan dulu secara mandiri ya. Nanti sebelum keluar. Udah semua? Coba perhatikan LKPD-nya. Baca. Lebih jauh. Yang pertama, iya ya. Jadi kalian harus menghubungkan warna ya, kembali sesuai urutan fase. Kalian harus perhatikan dulu nih tabel angka warna. Ya, yang nomor 1 berarti warna merah, nomor 2 warna hijau, dan seterusnya. Itu sudah ada contohnya ya. Nih, yang contoh yang pertama seperti ini ya. Tuh, itu kan maksudnya 7. 7 ada di warna hijau yang stabilo ya. Betul tuh. Terus lanjut 2 warna hijau ya. Paham? Saya mau telepon dulu. Ya. Langsung kerjakan, waktunya 10 menit cukup. Cukup ya, mau kerjakan. Konsentrasi, fokus ya. Ya. Oh, kasih nama dulu, jangan lupa. Kalau dia kasih nama. Udah 5 ya. 5 menit kan cepat juga. Mulut ya. Garis. Oke, sudah beres semuanya? Sekarang kita waktunya periksa barang-barang ya. Coba ditukar sama temannya LKPD-nya. Bentar. Kita periksa bersama ya. Hasil LKPD-nya. Coba ditukar. Coba yang ini yang nomor 1 siapa yang maju? Nanti ya kita periksa dulu bareng-bareng. Tuh.
Ya, coba kita periksa dulu nih ini. Betul? Betul. Ya, 8, 2, terus 7, 3, 6. Iya, betul ya. Oke, yang betul. Terus nomor yang kedua. Ini betul ya? Betul. Betul semua? Betul. 6, 7, ini yang keempat. Coba perhatikan ini betul? Betul. Nah, betul. Tangan semuanya. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu petualangan mudik seru. Ya, ini cerita. Lebaran sudah tiba. Mima dan keluarganya sama bersemangat untuk mudik ke kampung halaman. Mereka ingin bertemu kakek, nenek, dan saudara-saudara di desa. Tapi coba perhatikan jalannya ya. Perjalanan menuju kampung tidak mudah. Jalannya berliku seperti labirin, penuh tikungan dan jalan berlubang. Nah, ini ada LKPD ya, berkelompok ya. Nah, kalian bekerja sama secara berkelompok ya. Bahan ya. Nih. Kalian adalah tim penjelajah jalan mudik yang mendapatkan misi penting, yaitu menemukan jalur yang tepat agar Mia dan keluarganya bisa sampai di rumah sampai tepat waktu ya untuk merayakan Lebaran. Jadi kalian secara berkelompok coba gunakan kerjasamanya, diskusi dan juga perhatikan tuh penelitian untuk memilih jalur. Ini kan jalurnya berliku-liku ya. Coba kalian temukan jalur yang tepat ya. Itu kan ada jalan buntu ya. Gak mungkin kan jalan buntu. Coba, apa maksudnya? Siap? Waktunya 10 menit cukup? Kemudian dimulai dari sekarang. Ayo, berjalan. Jangan tarik kau danau. Bang Lisa itu tak tugas? Masku. Ya. Jadi sudah semua? Sudah. Mana? Rombongan Tasya, yuk balik semuanya. Coba perhatikan ya. Apakah jalurnya sama atau ada jalur yang berbeda? Ayo nih. Itu dimasukin. Ayo. Mana? Lama 5 detik. Ya, bisa sampai ya. Coba kalian kita dulu. Bentar. Apakah jalurnya benar? Baik. Ya, betul ya. Betul. Baik. Nah, sama semuanya? Cuma itu pengen tanya, kalau misalnya di jalannya ke jalan dulu, apa yang pengen jadi? Iya, untuk selesai ya, apakah akan sampai? Tidak ya. Kalian harus membutuhkan apa? Untuk menemukan jalan bisa ya. Gas sampai ke tujuan. Oke, tepuk tangan ya. Kan kita sudah mengerjakan 2 aktivitas ya, yaitu aktivitas ngopi dulu dan aktivitas kelompok. Nah, sekarang waktunya kita evaluasi bareng-bareng ya. Kita ceritakan pengalaman kalian ya. Dari tadinya ini yang pertama mengerjakan LKPD ini
harus benar ya. Terus yang kedua, nih APD yang tadi yang dikerjakan bareng-bareng dengan kelompok. Bagaimana cara kalian menemukan jalan yang benar? Kita bekerja sama dengan tim ya, kalian secara kelompok ya, diskusi ya. Terus apa yang terjadi jika masuk jalan buntu? Sesat. Kalian cari jalan yang tepat ya agar tidak tersesat. Coba dari dua permainan tadi, gue ditanya nih, apa yang kalian pelajari tentang menyusun langkah yang benar? Benar caranya menyusun langkah yang benar? Apa yang kalian butuhkan? Berpikir apa tadi Ben? Berpikir komputasional. Apa tadi berpikir? Berpikir komputasional. Ya. Jadi dari dua permainan tadi ya, kita dapat membantu berlatih cara berpikir cermat. Terus latih apa lagi? Berpikir kritis ya. Terus melatih apa coba? Tadi kan kalian nih mengerjakan LKPD mandiri yang ini. Ya, juga mengerjakan LKPD kelompok. Harus dibutuhkan apa coba? Kesabaran, betul ya, dan juga ketelitian. Jadi harus teliti kan? Iya, ya. Dalam menyelesaikan masalah. Terus melatih apa lagi? Kerja sama. Yang terakhir tentunya apa? Konsentrasi. Strategi dan kerja sama tim. Nah, jadi kemampuan yang tadi kita bahas ya, itu penting ya untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menyelesaikan menyelesaikan masalah ya, baik di hari ini di kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Paham ya? Oke. Nah, kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum ditutup, kita refleksikan bersama nih, refleksi pembelajaran. Coba Ibu ingin tanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar hal baru kan? Belajar apa gitu ya? Belajar tentang apa tadi ini? Berpikir? Apa tadi? Berpikir? Oh? Iya, berpikir komputasional. Itu kan hal baru ya? Apa ada yang pernah belajar sebelumnya? Terus hal apa lagi coba yang kalian pelajari? Kesabaran bisa ya. Terus apa lagi? Konsentrasi. Apa yang kamu rasa sulit dalam kegiatan ini? Nggak ada? Udah semuanya? Ya lancar ya. Nah, untuk melatih berpikir komputasional, kalian coba sering-sering ya. Jadi dilatih ya berpikir komputasional itu ya. Melalui permainan yang tadi, yang banyak ya permainan untuk melatih berpikir komputasional. Contoh tadi bermain puzzle, terus apa lagi? Melatih ya berpikir komputasional. Coba Ibu pengen tanya gimana perasaannya hari ini? Setelah mempelajari pelajaran hari ini senang? Saya bahagia. Kalian ingin terus mempelajari hal baru? Iya, ingin ya. Coba sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dulu? Jelas ya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa tadi Teh? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Kita coba di sini. Dekomposisi. Kita ada bukunya ya. Jadi dipelajari di paket ya. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.